Ya, Bopo Sunan, kata Rio Penangsang, betapa hatinya kecewa kemauannya untuk menyerang Pajang tidak disetujui oleh Sunan Kudus. Tapi ia pun mengerti alasan gurunya yang mampu mengukur dan membandingkan kekuatan dirinya maupun kekuatan yang dimiliki oleh Sultan Hadiwijoyo. Nanti kalau Hadiwijoyo telah datang ke Panti Kudus, akan aku minta supaya keris Kiai Setan Kober dikembalikan kepadaku, kata Sunan Kudus. Ya, Bopo Sunan, kata Rio Penangsang lesu. Kau menginaplah di sini 2-3 hari, Penangsang, kata Sunan Kudus. Aryo Penangsang mengangguk mengiyakan, dan malam itu Adipati Jipang Aryo Penangsang bersama Pandega prajurit Jipang Anderpati telah menginap di Panti Kudus. Keesokan harinya, 2 orang santri telah bersiap akan menempuh sebuah perjalanan jauh menuju kota Raja Pajang. Sunan Kudus menemui mereka di pendopo. Kemudian Sunan Kudus pun memberikan sebuah surat yang disimpan di dalam sebuah bambu kecil. Kemudian Kanjeng Sunan pun berkata, "Kau bawa bambu kecil ini yang di dalamnya berisi surat. Kalian haturkan surat ini kepada Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Kalian jelaskan kalau surat itu dari Sunan Kudus." "Baik, Kanjeng Sunan," kata 2 orang santri itu sambil menerima sebuah bambu kecil berisi sebuah surat. "Nah, berangkatlah, mumpung hari masih pagi," kata Sunan Kudus. Setelah mohon pamit, maka 2 orang santri itu berangkat menuju Pajang. 2 ekor kuda yang di punggungnya terdapat 2 orang santri dari pesantren Kudus berlari menyusuri Sungai Serang ke arah selatan menuju Pajang. Sementara itu di Pajang, Sultan Hadiwijoyo sedang berusaha memperbesar jumlah prajuritnya. Dilakukannya pendadaran bagi para prajurit baru dan dibentuknya beberapa kesatuan prajurit baru dan belasan prajurit yang mempunyai beberapa kelebihan olah kanuragan telah diangkat menjadi lurah prajurit Pajang. Ratusan prajurit Pajang setiap pagi berlatih keterampilan dan kemampuan bertempur. Mereka dilatih secara bergantian oleh beberapa orang Nayaka Praja Pajang. Siang itu, seorang prajurit bergegas menemui beberapa orang lurah prajurit yang sedang berada di pendopo. "Ki Lurah Prayogo dan Ki Lurah Prayudo, di halaman ada 2 orang tamu utusan dari Kanjeng Sunan Kudus," kata prajurit itu. "Bawa mereka naik ke pendopo. Aku akan menghadap Kanjeng Sultan di ruang dalam," kata Lurah Prayogo. "Baik, Ki Lurah," kata prajurit itu. Setelah itu ia pun turun ke halaman menemui 2 orang tamu dari Kudus. Lurah Prayogo berjalan menuju ruang dalam. Di dalam dilihatnya beberapa orang sedang duduk di hadapan Kanjeng Sultan, para Nayaka Praja Pajang, dan di sebelahnya duduk pula seorang tamu, uwo dari Sultan Hadiwijoyo, Ki Kebu Kanigoro. Setelah menyembah, Lurah Prayogo berdiam diri hingga Sultan Hadiwijoyo berbicara kepadanya. "Ada apa, Ki Lurah Prayogo?" tanya Sultan Hadiwijoyo. "Ada 2 orang tamu utusan Kanjeng Sunan Kudus ingin menghadap Kanjeng Sultan," kata Lurah Prayogo. "Ya, suruh mereka masuk," kata Sultan Hadiwijoyo. Lurah Prayogo segera keluar dari ruangan dan sesaat kemudian Ki Lurah masuk ke ruang dalam bersama 2 orang santri dari pesantren Kudus. Setelah ketiganya menyembah, maka Sultan Hadiwijoyo bertanya, "Kalian santri dari Panti Kudus, ada perlu apakah kalian menghadapku?" "Betul, Kanjeng Sultan. Kami berdua santri dari pesantren Kudus diutus oleh Kanjeng Sunan Kudus untuk menyampaikan surat ini," kata salah seorang santri itu. Lalu ia mengeluarkan sebuah bambu kecil yang di dalamnya berisi surat dari Sunan Kudus. Setelah surat diberikan kepada Sultan Hadiwijoyo dan Kanjeng Sultan pun telah membacanya, maka Kanjeng Sultan pun berkata, "Sampaikan kepada Kanjeng Sunan Kudus
aku akan datang ke Panti Kudus pada waktu pagi hari setelah purnama penuh. Terima kasih Kanjeng Sultan, hamba mohon diri, kata utusan itu. Kemudian setelah menyembah, ia pun segera keluar dari ruangan dalam bersama Lurah Prayogo. Setelah kedua orang utusan itu keluar ruangan, maka Sultan Hadiwijoyo berkata, surat itu adalah surat dari Kanjeng Sunan Kudus yang berisi undangan untuk menghadiri musyawarah ilmu. Maaf Kanjeng Sultan, kata Kebu Kanigoro, kelihatannya surat undangan itu agak janggal. Ya wo, undangan dari Sunan Kudus memang agak aneh. Undangan musyawarah ilmu adalah undangan dari para wali songo, biasanya dari Kanjeng Sunan Giri. Tetapi tidak apa-apa, aku tetap datang memenuhi undangan ke Panti Kudus. Dan perhitunganku nanti di sana aku akan bertemu dengan murid Kanjeng Sunan Kudus. Kakang Mas Penangsang, kata Sultan Hadiwijoyo, mohon supaya berhati-hati Kanjeng Sultan. Di Panti Kudus kita tidak tahu apa yang dipersiapkan oleh Adipati Jipang untuk menyambut kita, Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Ya Kakang, mungkin ada hubungannya dengan keris Kyai Setan Kober yang sampai sekarang masih aku simpan, kata Kanjeng Sultan. Apakah Kanjeng Sultan masih memerlukan keris Kyai Setan Kober? Tanya Kebu Kanigoro. Tidak wo, aku sudah mempunyai keris Kyai Carubuk pemberian Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Sultan Hadiwijoyo. Kalau begitu Kanjeng Sultan, sebaiknya kembalikan saja keris Kyai Setan Kober ke Penangsang, kata Kebu Kanigoro. Ya wo, nanti di Kudus aku akan mengembalikan keris Kyai Setan Kober kepada Kakang Mas Penangsang, kata Sultan Hadiwijoyo. Jangan lupa Kanjeng Sultan, setelah menyerahkan keris Kyai Setan Kober kepada Penangsang, Kanjeng Sultan harus segera mencabut keris Kyai Carubuk. Karena sangat berbahaya apabila Kanjeng Sultan berdiri tanpa senjata di hadapan Penangsang yang membawa keris Kyai Setan Kober, kata Kebu Kanigoro. Ya wo, kata Sultan Hadiwijoyo. Nanti sepulang dari Panti Kudus kita akan singgah di Pesanggerahan Donorojo. Karena Kanjeng Ratu Kalinyamat dulu pernah mengirim surat padaku, Kanjeng Ratu menghendaki aku berkunjung ke sana. Nanti kalau sudah dekat akan kita tentukan siapa yang akan ikut ke Kudus dan ke Donorojo, kata Sultan Hadiwijoyo selanjutnya. Setelah itu perbincangan di ruang dalam masih dilanjutkan dengan membicarakan beberapa persoalan di Kesultanan Pajang. Waktu pun terus berjalan. Siang berganti malam, malam pun telah berganti menjadi pagi. Beberapa hari telah berlalu, persiapan untuk melakukan perjalanan menuju ke Kudus telah dipersiapkan oleh Kadipaten Jipang maupun oleh Kesultanan Pajang. Purnama masih 2 hari lagi. Di Jipang 50 orang prajurit Jipang yang terbaik telah siap diberangkatkan menuju Kudus besok pagi. Nderpati, panggil Patih Mataun. Sewaktu melihat Anderpati berada di halaman pendopo. Ya Ki Patih, kata Anderpati. Lalu ia pun mendekat ke tempat Patih Mataun. Berapa orang prajurit Jipang yang akan ikut ke Kudus? Tanya Patih Mataun. 50 orang prajurit pilihan Ki Patih. 29 orang berasal dari Gunung Lawu. Ditambah 21 prajurit yang mempunyai kelebihan dalam olah kanuragan, jawab Anderpati. Bagus Nderpati, kita semua akan berangkat dan kita siap bertarung melawan pengikut Sultan Hadiwijoyo, kata Patih Mataun. Ya Ki Patih, kita semua telah siap, jawab Anderpati. Nanti yang ditinggal di Jipang hanya adik Kanjeng Adipati, Aryo Mataram, kata Ki Patih. Ya Ki Patih, jawab Anderpati. Nanti kita bermalam di hutan sebelah selatan Tanggulangin, di tepi Sungai Serang, kata Patih Mataun. Baik Ki Patih, di tempat yang dulu kita pernah bermalam di sana, sewaktu mencegat rombongan Pangeran Hadiri, jawab Anderpati.
Besok para prajurit yang berangkat berjalan kaki akan dipimpin oleh Soreng Yudo, sedangkan Soreng Rono dan Soreng Pati akan berangkat naik kuda bersama kita, kata Patih tua yang setia itu. Ya Ki Patih, jawab Anderpati. 50 orang prajurit Jipang yang akan berangkat kali ini adalah pasukan pilihan, jauh lebih kuat dari pasukan yang telah berhasil membunuh Pangeran Hadiri, kata Ki Mentaun dalam hati. Sementara itu bukan hanya di Jipang saja yang melakukan persiapan para prajurit. Di Pajang, Lurah Prayogo telah menghadap Ki Pemanaan yang sedang duduk di pendopo bersama Wenang Wulan untuk melaporkan perkembangan persiapan keberangkatan. Ki Pemanaan, para prajurit telah mengadakan persiapan terakhir. Besok mereka siap untuk diberangkatkan, kata Lurah Prayogo. Bagus. Berapa orang yang kau persiapkan untuk berangkat, Ki Lurah? Tanya Pemanaan. 100 orang prajurit, Ki, kata Lurah Prayogo. Baik, nanti para prajurit dibagi menjadi 2 bagian. Sekelompok kau yang memimpin, Ki Lurah, sedangkan yang sekelompok lagi akan dipimpin oleh Ki Lurah Prayudo. Dan yang akan memimpin kalian semua adalah Ngabei Wilomarto, kata Pemanaan. Baik Ki Pemanaan, kata Lurah Prayogo. Jangan lupa semua prajurit Pajang nanti akan menginap di hutan yang letaknya tidak jauh dari desa Pajimatan di sebelah barat Sungai Serang, kata Pemanaan. Baik Ki, saya mohon pamit kembali ke tempat para prajurit, kata Lurah Prayogo. Kemudian ia pun berjalan menuruni pendopo. Setelah Lurah Prayogo tidak terlihat lagi, Wenang Wulan yang berada di sebelah Pemanaan berkata, kita membawa 100 orang prajurit, banyak sekali Ki. Ya, kita hanya berjaga-jaga saja. Kalau kita diserang oleh prajurit Jipang yang dibantu oleh para santri Kudus, kata Pemanaan. Santri Kudus? Apakah mereka bisa bertempur? Tanya Wenang Wulan. Tidak, mereka tidak biasa bertempur. Kita hanya berjaga-jaga saja, kata Pemanaan. Kita semua berangkat ke Kudus, tanya Wenang Wulan. Ya, kecuali Ki Patih yang ditinggal sendiri di Pajang, jawab Pemanaan. Siang telah berganti menjadi malam dan gelap pun telah menyelimuti bumi Pajang, yang akan segera memberangkatkan 100 orang prajurit ke hutan di dekat desa Pajimatan yang terletak tidak jauh dari Sungai Serang. Ketika fajar telah menyingsing, 7 ekor kuda telah berlari menuju ke utara. Kuda yang berlari paling depan ditunggangi oleh Sultan Hadiwijoyo, yang di pinggang depannya telah terselip keris Kiai Carubuk, pemberian gurunya Sunan Kalijogo. Di pelana kudanya terikat sebuah bungkusan yang berisi keris Kiai Setan Kober, yang nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya, Aryo Penangsang. Di belakangnya duduk di punggung kudanya Ki Pemanaan, lalu berturut-turut Panjawi, Ngabei Wuragil, Juru Martani, Wenang Wulan, dan anak angkat Kanjeng Sultan Sutowijoyo. Mas Ngabei Loring Pasar yang terampil mengendarai kuda berpacu dengan cepat, dan di pinggang depan Sutowijoyo telah terselip sebuah keris pusaka dari Selo Kiai Sapu Hasto. Anak angkat Sultan Hadiwijoyo itu menjadi sangat gembira. Ia mengharapkan bisa menyaksikan benturan ilmu Joyo Kawijayan antara ayahandanya Sultan Hadiwijoyo melawan Adipati Jipang yang berilmu tinggi, Aryo Penangsang. Kata orang-orang, ayahanda Sultan maupun Adipati Jipang adalah 2 orang yang mumpuni dan berilmu tinggi. Apabila nanti kalau kedua orang itu berperang, bisakah ayahanda Sultan mengalahkan Adipati Jipang? Tanya Sutowijoyo pada diri sendiri. 7 ekor kuda itu masih terus berpacu ke arah utara menembus hutan Simo. Sedangkan jauh di belakang mereka 100 orang prajurit Pajang bergerak menuju ke arah yang sama, berjalan kaki menuju Kudus. 50 orang prajurit Pajang itu dipimpin oleh Lurah Prayogo, sedangkan 50 orang prajurit lainnya dipimpin oleh Lurah Prayudo. Dan sebagai pandega semua prajurit,
Pajang adalah seorang Nayaka Praja Kasultanan Pajang Penatus Ngabehi Wilomarto. Perjalanan dengan berjalan kaki dari Pajang ke daerah Kudus akan makan waktu hampir 2 hari, kata Ngabehi Wilomarto. Ya, apakah besok kita jadi menginap di desa Pajimatan? Tanya Lurah Prayoga. Bukan di desa Pajimatan, tapi di hutan sebelah timur tidak jauh dari desa Pajimatan, kata Ngabehi Wilomarto. Ya, mudah-mudahan besok pada malam purnama kita sudah sampai di hutan Pajimatan, kata Lurah Prayuda. Mereka pun berjalan terus, setiap prajurit membawa bungkusan berisi bekal pakaian dan makanan, sedangkan di setiap pinggang prajurit tergantung sebuah pedang pendek. Sementara itu peristiwa yang serupa juga telah terjadi di Kadipaten Jipang. Pada saat yang bersamaan, 5 ekor kuda rombongan Adipati Jipang sedang berpacu menuju Kudus. Paling depan sendiri seekor kuda hitam yang gagah gagak rimang berlari ke arah utara dengan Adipati Arya Penangsang berada di atas punggungnya. Di belakangnya Patih Jipang yang setia, Patih Mataun, yang ketangkasannya masih mengagumkan, memacu kudanya dengan cepat diikuti oleh 3 ekor kuda yang dikendarai oleh Anderpati, Sorengpati, dan Sorengrono. Agak jauh di belakang mereka berjalan 50 orang prajurit pilihan Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Sorengyuda. Ketika Sang Bagaskara telah manjat semakin tinggi dan beberapa saat kemudian matahari tepat berada di puncak langit, Gagak Rimang telah masuki hutan yang tidak begitu lebat jauh di sebelah utara Jipang. Di hutan itu, di dekat mata air yang airnya mengalir bening, rombongan Arya Penangsang beristirahat. Mereka makan bekal yang telah mereka bawa serta memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka untuk beristirahat. Sampai matahari terbenam pun kita masih belum bisa sampai di Panti Kudus, kata Sorengpati. Ya, bisa juga kita sampai di sana ketika waktu sudah hampir tengah malam, kata Sorengrono. Ternyata tepat seperti perkiraan Sorengpati, ketika senja membayang, mereka masih berada cukup jauh dari Panti Kudus. Dan ketika gelap telah menyelimuti bumi Kudus, maka Anderpati pun telah mulai menyalakan 5 buah obor minyak. Meskipun perjalanan mereka menjadi agak lambat, tetapi jarak ke Kudus semakin lama menjadi semakin dekat. Dan ketika rombongan berkuda Arya Penangsang masih tetap melanjutkan perjalanannya, maka di belakang mereka rombongan prajurit Jipang yang dipimpin oleh Sorengyuda telah beristirahat di sebuah bulak yang luas di sebelah tenggara hutan Prawoto. Kita beristirahat dan bermalam di lapangan ini. Besok sore kita berharap sudah sampai di daerah sebelah selatan Tanggulangin, kata Sorengyuda. Ketika 50 orang prajurit Jipang sedang beristirahat di sebelah tenggara hutan Prawoto, maka di sebelah utara hutan Simo, 100 orang prajurit Pajang juga sedang beristirahat. Saat itu 100 orang prajurit Pajang yang dipimpin oleh Penatus Ngabehi Wilomarto telah beristirahat dan bermalam di tepi sungai-sungai. Lurah Prayoga dan Lurah Prayuda kemudian mengatur tempat untuk para prajurit Pajang yang akan beristirahat. Kalian para prajurit tidurlah, beristirahatlah, besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan yang masih jauh, kata Lurah Prayoga. Sementara itu, jauh di depan mereka, Sultan Hadiwijaya juga telah beristirahat di dalam sebuah tenda kecil yang telah dibuat oleh Nayaka Praja Pajang, Wenangwulan. Di depan tenda Kanjeng Sultan, beberapa Nayaka Praja Pajang sedang duduk disinari cahaya bulan yang hampir purnama. Setelah makan malam, perutku menjadi kenyang, kata Wenangwulan. Ah, kau, kata Ki Wuragil, makanlah seadanya dan secukupnya, jangan sampai perutmu kekenyangan. Mendengar kata-kata Ki Wuragil, Wenangwulan pun tersenyum sambil mengelus-elus perutnya yang kekenyangan. Malam yang sepi di perkemahan Sultan Hadiwijaya yang terdengar hanya suara jengkrik
diselingi oleh suara kepak sayap kelelawar yang sedang mencari makan di pepohonan di sekitar perkemahan. Malam yang sunyi di perkemahan Sultan Hadiwijaya telah sampai pada batas-batas akhir, dan di ufuk timur langit telah merona warna merah, dihiasi oleh suara kicau burung. Di ranting pohon diselingi suara kokok ayam hutan. Semua penghuni perkemahan telah bangun, membersihkan diri, dan mereka pun bersiap untuk meneruskan perjalanan ke Kudus. Tenda telah dibongkar, kain panjang pun telah dilipat dan dimasukkan ke dalam beberapa bungkusan. Lalu bungkusan itu pun telah diikat di pelana kuda. Ketika langit menjadi semakin terang, rombongan Sultan Hadiwijaya pun segera meneruskan perjalanan mereka. 7 ekor kuda berlari menuju ke Kudus. Ketika hari semakin siang dan matahari telah sampai di atas kepala, maka rombongan Kanjeng Sultan hampir sampai di desa Pajimatan. "Itu desa Pajimatan," kata Sultan Hadiwijaya. "Ya Kanjeng Sultan, kita nanti berkemah di hutan tipis yang berada di sebelah timurnya," kata Pemanaan. Rombongan pun maju terus ke arah timur, dan sesampainya di hutan yang tidak begitu lebat, mereka berlima menghentikan kudanya. "Kita mendirikan kemah di sini Kanjeng Sultan. Di sini ada sungai kecil yang mengalir ke Sungai Serang," kata Pemanaan. "Ya, kita semua akan bermalam di sini. Kita akan menunggu prajurit yang berjalan kaki. Mungkin akan tiba di sini sore hari nanti," kata Sultan Hadiwijaya. Setelah itu Kanjeng Sultan pun turun dari kudanya. Pemanaan juga telah turun dari punggung kudanya, diikuti oleh Panjawi, Juru Mertani, Ngabei Wuragil, Wenang Wulan, dan Sutawijaya. "Wenang Wulan, kau bangun tenda Kanjeng Sultan di sini. Setelah itu kau lihat apakah rakit yang berada di Sungai Serang masih ada di sana," kata Ki Pemanaan. "Baik Ki," kata Wenang Wulan. Setelah itu dengan pedang pendeknya, ia pun mencari beberapa batang bambu. Lalu batang-batang bambu itu diikat dan ditutup dengan kain panjang, sehingga membentuk sebuah gubuk kecil. Beberapa saat kemudian Pemanaan pun telah menerima laporan tentang rakit yang berada di tepi Sungai Serang. "Rakit untuk menyeberang besok pagi masih tertambat di tepi sungai Ki," kata Wenang Wulan. "Baik, berarti kita tidak perlu membuat rakit yang baru," kata Pemanaan. Ketika lembayung senja telah membayang di langit Bangkulon, pasukan Pajang yang berjalan kaki telah tiba di hutan Pajimatan, dan mereka pun segera berkumpul dan beristirahat tidak jauh dari kemah Kanjeng Sultan. Malam itu bulan terlihat indah, bulat sepenuhnya. Bulan purnama telah menyinari tempat berkumpulnya 100 orang prajurit Pajang di sebelah barat Sungai Serang, maupun 50 orang prajurit Jipang di sebelah timur Sungai Serang. Sinar bulan purnama juga menyinari pula daerah di sekitar Panti Kudus, tempat kediaman Sunan Kudus, salah seorang wali songo yang dulu pernah menjadi seorang senopati perang Kasultanan Demak Bintoro. Malam itu di pendopo telah diatur 2 buah kursi yang akan dipergunakan untuk duduk Adipati Jipang dan Sultan Hadiwijaya. "Penangsang, kau nanti duduk di kursi yang berada di sebelah barat. Sedangkan Sultan Hadiwijaya, kau persilahkan duduk di kursi yang berada di sebelah timur. Kau temui dulu Sultan Hadiwijaya setelah Kanjeng Sultan duduk di kursi ini. Kau bisa membunuhnya. Mudah sekali. Beberapa saat setelah kau mampu membunuh Kanjeng Sultan, aku akan keluar dari ruang dalam," kata Sunan Kudus. "Baik Bopo Sunan," jawab Aryo Penangsang yang sedang berdiri di sebelah Patih Mataun. "Apapun yang terjadi, kau jangan duduk di kursi yang sebelah timur ini. Mengertikah engkau Penangsang?" kata Sunan Kudus. "Mengapa saya tidak boleh duduk di kursi itu, Bopo Sunan?" tanya Penangsang. "Kau tidak usah bertanya dulu Penangsang. Besok pagi apakah kau sanggup tidak duduk di kursi ini?" tanya gurunya. "Sanggup Bopo Sunan. Apapun yang akan terjadi, saya tidak akan duduk di kursi sebelah timur,"
kata Arya Penangsang. Bagus Penangsang, ingatlah pesan gurumu ini. Mataun, kau harus memberi syarat kepada junjunganmu. Jika lupa, kata Sunan Kudus. Sendika Kanjeng Sunan, kata Mataun. Malam purnama kali ini Arya Penangsang sulit memejamkan matanya. Terbayang saat ini Sultan Hadiwijaya pasti bermalam tidak jauh dari Panti Kudus. Besok pagi Dimas Hadiwijaya akan aku bunuh. Setelah ia duduk di kursi sebelah timur, tadi Bopo Sunan berkata membunuh Dimas Hadiwijaya mudah sekali, kata Arya Penangsang dalam hati. Dan ia percaya sepenuhnya ia akan dibantu oleh gurunya Kanjeng Sunan Kudus. Malam bulan purnama telah menerangi kedua kelompok pasukan yang hanya dipisahkan oleh Sungai Serang. Dan ketika sang surya telah muncul di langit Bangwetan, maka seluruh prajurit Pajang dan Jipang pun telah terbangun. Di sebelah barat Sungai Serang, Ngabei Wilomarto beserta Lurah Prayogo dan Lurah Prayudo telah sibuk mengatur para prajurit yang sedang membersihkan dirinya. Besok aku tetap berada di sini bersama kalian. Aku tidak ikut ke Panti Kudus, kata Ngabei Wilomarto. Kapan Kanjeng Sultan akan berangkat ke Panti Kudus? Tanya Lurah Prayogo. Nanti kalau matahari sudah naik di langit sebelah timur, kata Ngabei Wilomarto. Ketika matahari pagi telah naik di langit sebelah timur, Sultan Hadiwijaya dengan mengenakan pakaian kesatrian telah berdiri di samping kudanya bersama 6 orang pengikutnya. Saat itu Sultan Hadiwijaya menyelipkan 2 buah keris di pinggangnya. Yang di belakang terselip keris Kyai Setan Kober yang nanti akan dikembalikan kepada Penangsang. Sedangkan yang di depan terselip keris Kyai Carubu. Kanjeng Sultan mengedarkan pandangannya berkeliling. Dilihatnya pemanahan sedang berbicara dengan Lurah Prayogo dan Lurah Prayudo. Kalian tunggu di sini bersama Ngabei Wilomarto. Kalau kalian mendengar suara panah sendaren, kalian harus berenang secepatnya menuju ke Panti Kudus, kata pemanahan kepada Ki Lurah Prayogo dan Ki Lurah Prayudo. Baik Ki, kata kedua lurah itu. Lalu keduanya melihat Ngabei Wuragil dan Wenang Wulan telah membawa 2 buah busur dan beberapa anak panah sendaren. Beberapa saat kemudian Sultan Hadiwijaya telah naik di atas punggung kudanya, lalu dijalankannya menuju ke Panti Kudus. Di belakangnya juga telah berjalan 6 ekor kuda yang di punggungnya telah duduk pemanahan, Penjawi, Juru Martani, Ngabei Wuragil, Wenang Wulan, dan Sutowijoyo. Setelah menyeberangi Sungai Serang dengan menggunakan rakit, maka rombongan dari Pajang melanjutkan perjalanannya melarikan kudanya menuju Panti Kudus.